أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya arti perkata ayat 17, wa husyiroh, dan dikumpulkan di Sulaimana untuk Sulaiman junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung, fahum, lalu mereka, yuza'una, berbaris dengan tertib. Ayat 18, hatta, hingga, idza, atau ketika mereka sampai, ala wadin namli, di lembah semut, qalat, berkata namlata, seekor semut, ya ayyuhan namlu dakhulu, wahai semut-semut, masuklah, masakinakum, ke dalam sarang-sarangmu, la yahtimannakum, agar kamu tidak diinjak, li Sulaimanu, oleh Sulaiman, majunuduhu, dan bala tentaranya, wahum, sedangkan mereka, la yash'uruna, tidak menyadari. Ayat 19, fatabassama, maka dia Sulaiman tersenyum, dohikan, lalu tertawa, min qawliha, karena mendengar perkataan semut itu, wa qala, dan dia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah aku ilham, an ashkuro, untuk tetap mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang an'amta, telah engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidani, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala, dan agar aku mengerjakan solihan, kebajikan, tardohu, yang engkau ridhoi, wadkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika, ke dalam golongan hamba-hambamu, as-solihina, yang soleh. Terjemahan ayat 17, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh.
Kemudian tafsir ayat 17, ayat ini menjelaskan tentang Raja Sulaiman yang kepadanya ditundukkan atau dikumpulkan dalam kata husyiro yang bermakna Allah yang menundukkan anak buah yang terdiri dari al-jinni, jin, al-insi, manusia, at-tayro, burung. Dan pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah memberikan kuasa yang besar kepada Raja Sulaiman sehingga anak buahnya tersebut tunduk kepadanya. Dan pada ayat fahum yuza'una bermakna mereka itu seluruh bala tentara atau semua anggotanya diatur sedemikian rupa, dibagi-bagi dan disusun, dibariskan, ditugaskan serta dikelompok-kelompokkan. Maksudnya mereka diatur dan diberi penugasan-penugasan dan penempatan-penempatan tertentu. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan betapa Allah telah memberi kuasa yang besar kepada Sulaiman, yang mana anak buahnya itu, pasukannya itu terdiri dari kalangan jin, manusia, burung. Di mana burung ini ada yang berasal dari jin, dari kalangan makhluk gaib, manusia, binatang-binatang atau burung hudhud. Kemudian ayat 18, setelah mereka dibariskan dan dibagi, mereka mengadakan perjalanan yang di satu kali perjalanan itu mereka sampai di lembah semut, tempat berjuang atau tempat tinggal para semut atau kampung semut. Di saat para semut sedang melihat kedatangan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang banyak dan berbagai macam, ada seekor semut yang berteriak berkata, pimpinan dari semut tersebut, qalat namlata, wahai semut-semut, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian. Berkata pemimpin semut kepada para semut yang masih di luar melakukan aktivitasnya, karena sebentar lagi akan lewat Sulaiman dan bala tentaranya. Semut memberi jalan atau penghormatan kepadanya, yaitu kepada Sulaiman dan bala tentaranya, dengan memberi mereka kesempatan jalan, agar Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak kalian, karena mereka sangat kecil dan mereka tidak menyadari. Kemudian ayat 19, ternyata Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut tersebut. Dia tersenyum dan tertawa senang karena mengingat betapa besarnya nikmat Allah kepadanya, sehingga semut pun hormat, sehingga dia bisa berdoa agar dia diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan, keistiqomahan untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepadanya dan orang tuanya. Nabi Sulaiman tidak hanya meminta untuk pandai bersyukur, tetapi juga menggunakan segala nikmat itu untuk beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kemudian secara singkat penafsiran ayat 17-19 tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, Allah memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memimpin jin, manusia, dan para binatang agar mereka patuh dan dapat diatur dengan tertib. Yang kedua, pemimpin semut memberikan kesempatan pada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk lewat mereka masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Dan yang ketiga, Sulaiman tersebut gembira dengan keputusan semut. Yang terakhir, Sulaiman juga berdoa di antaranya agar diberikan kemampuan bersyukur. Yang kedua, agar diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Yang ketiga, agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan. 1. Kelembutan dan perhatian terhadap makhluk Allah. Nabi Sulaiman memperhatikan lembah semut dan menghormati keberadaan makhluk tersebut, menunjukkan pentingnya menjaga alam dan menghormati semua ciptaan Allah. Yang kedua, kekuatan pemimpin yang bijak. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang bijak yang mampu mengendalikan pasukan semut dan memahami bahasa makhluk lain. Ini mengajarkan pentingnya bijaksana dalam kepemimpinan dan komunikasi efektif. Yang ketiga, kepedulian terhadap keadilan. Nabi Sulaiman menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan konflik antara semut dan memutuskan dengan adil. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan.
Yang keempat, keajaiban alam. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk menghargai keajaiban alam dan kekuasaan alam dalam menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Kemudian kesimpulan dari surat An-Naml ayat 17-19 yaitu pendidikan akhlak terhadap Allah. Yang kedua, adapun akhlak tersebut diantaranya meyakini bahwa Allah telah memberikan banyak nikmatnya seperti Sulaiman. Yang kedua, berakhlak baik terhadap semua makhluk Allah, bahkan makhluk terkecil seperti semut sekalipun. Yang ketiga, selalu berdoa untuk diberikan kebaikan agar mampu bersyukur, mampu beramal soleh, dan masuk ke dalam kelompok orang yang soleh.